Selamat pagi anak-anak ibu semuanya. Selamat Selamat pagi, Bu. pagi, Selamat pagi, Ibu. Bu. Bagaimana kabarnya hari ini, Nak? Baik, Luar baik. Luar biasa baik, biasa, Bu. Bu Yati. Baik sekali. Baik, puji Tuhan. Materi kita hari ini adalah aku pribadi yang unik. Adapun tujuan dari pembelajaran kita hari ini, yang pertama, mampu mensyukuri diri sendiri apa adanya, menyangkut kelemahan-kelemahan dan kelebihan kekurangan yang kamu miliki. Yang kedua, memahami apa itu artinya unik. Dan yang ketiga, mampu mengenali diri sendiri dengan baik. Baik, sebelum kita lanjut ke materi kita awali dengan doa yang dibawakan Leni. Baik, Bu. Bu Guru dan teman-teman, mari kita berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti Seperti pada pada permulaan, permulaan, sekarang, sekarang, selalu, dan selalu, dan sepanjang sepanjang segala abad. segala abad. Amin. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Baik, sebelum kita masuk ke materi, di sini kita akan menjawab pertanyaan pemantik, yaitu yang pertama, menurut Giovanni, apakah makna keunikan bagi manusia? Maknanya, Bu, keunikan itu artinya bahwa setiap manusia itu punya ciri khasnya masing-masing yang menjadi pembeda dirinya dengan yang lain. Itu, Bu. Bagus. Yang kedua, Franciscanican. Bagaimana kedudukan laki-laki dan perempuan di mata Allah, Nak? Iya, Bu. Kedudukan laki-laki dan perempuan itu adalah sederajat, bahwa laki-laki dan perempuan itu adalah sama dan secitra dengan Allah. Itu, Bu. Iya, Allah menciptakan laki-laki dan perempuan itu sama atau sederajat. Pertanyaan ketiga, Maila Chandra, di manakah letak keluhuran martabat manusia sebagai citra Allah, Nak? Dalam dirinya, Bu. Ya, Di dalam dirinya, Bu. Pribadi. iya, bagus. Baik, sekarang kita masuk bagaimana kita menggali pengalaman hidup berkaitan dengan keunikan diri dan orang lain. Di sini sudah ada Ibu kirim ke grup kelas tentang bagaimana kita menggali hidup berkaitan sesuai dengan yang dialami oleh Tarjono Slamet. Buat Giovanni, bisa dibacakan, Nak, apa isi dari Tarjono Slamet, kisah? Iya, baik, Bu. Tarjono Slamet ini, Bu, dia mengalami musibah saat bekerja sebagai pegawai PLN yang membuatnya cacat seumur hidup karena sengatan listrik tegangan tinggi. Lalu kakinya terpaksa harus diamputasi dan ke-10 jari tangannya lumpuh karena mengalami kerusakan saraf. Namun dia tidak kehilangan semangat. Dia kembali bangkit setelah 2 tahun dari kecelakaan itu, maka berbekal pengalamannya yang didapat selama di Yayasan Kristen untuk Kesehatan Umum, ia memutuskan untuk berbisnis. Nah, Slamet menjadi pendiri CV Mandiri Craft dengan modal warisan dan sisa gaji yang dimilikinya. Bisnis tersebut bergerak di bidang aneka kerajinan kayu untuk alat peraga pendidikan dan parcel. Ia mampu mendapatkan omset hingga 150 juta dalam sebulan.
Bahkan produk-produknya mampu menembus pasar Eropa. Itu Bu, kisah dari Tarjono Slamet. Baik, terima kasih untuk Giovanni yang sudah membacakan kisah Tarjono Slamet. Terima Di kasih. sini ada yang menjadi pertanyaan. Bagaimana kesan Anda dengan ketika membaca cerita di atas? Bagaimana kesan Anda setelah membaca cerita Tarjono Slamet? Sedih, Bu. Sedih, Bu. Kagum Kasihan. juga, Bu. Ada kagum juga. Baik. Dan apa yang dialami Tarjono Slamet dalam kisah di atas? Cacat, Bu. Tapi bisa bangkit lagi, Bu. Baik, itulah yang dialami oleh Tarjono Slamet. Kita lanjut dengan materi, yaitu bagaimana manusia adalah makhluk pribadi yang unik. Keunikan adalah keistimewaan atau kekhususan yang membedakan atau bisa dikatakan tidak ada duanya. Maka dari itu, manusia adalah makhluk yang unik. Berarti setiap manusia memiliki keistimewaan yang khusus, sehingga sangat berbeda dengan manusia lainnya. Adapun pembagian dari keunikan, yang pertama adalah keunikan fisik. Keunikan fisik ini bisa kita lihat dari bentuk wajah. Nah, bisa kita lihat bagaimana bentuk wajah Bu Leni dengan Ibu Francisca Niken. Kalau kita lihat dari bentuk wajahnya, bisa kita lihat bahwa Ibu Leni lebih tembem ya. Betul. Sedangkan Ibu Francisca Niken wajahnya lebih tirus gitu. Dan kita bisa juga melihat keunikan fisik dari mata. Kita lihat contohnya Ferdiro. Ferdiro matanya cipit ya. Nah, ini juga merupakan keunikan dari fisik. Dan yang terakhir adalah keunikan dari rambut. Ada yang rambutnya keriting, ada rambutnya gelombang, ada rambutnya lurus. Dan yang kedua adalah keunikan bakat. Setiap manusia memiliki bakat yang berbeda-beda. Termasuk di dalam kelas ini, kalau kita lihat, bisa saja Mela Chandra mempunyai bakat itu adalah memasak atau bernyanyi. Sedangkan Ferdiro itu bakatnya adalah bermain bola kaki. Sedangkan Giovanni, dia mempunyai bakat bermain gitar. Jadi setiap orang mempunyai bakat yang berbeda. Dan yang ketiga adalah keunikan sifat. Setiap manusia juga mempunyai sifat atau karakter yang berbeda-beda. Ada dia yang keras, ada dia yang lemah lembut, dan ada dia yang tidak mau tahu. Nah, itu sifat-sifat dari manusia, termasuk sifat anak-anak yang ada di dalam kelas ini. Baik, sekarang kita masuk ke diskusi kelompok. Adapun diskusi kelompok dibagi menjadi 3 orang satu kelompok. Kelompok pertama yaitu Ferdiro, Francisca, dan Meilaca. Sementara kelompok kedua Leni, Giovanni, dan Eni. Baik, yang menjadi pertanyaan dari kelompok yaitu yang pertama, mengapa manusia disebut unik? Yang kedua, hal apa yang paling mencirikan seseorang disebut unik? Ketiga, sikap dan tindakan apa saja yang harus
kamu lakukan dalam rangka mengembangkan diri? Ibu berikan kesempatan 10 menit untuk menjawab pertanyaan ini dan dipresentasikan. Baik, sudah ada yang siap, Nak? Kelompok 1 sudah siap? Siap, Bu. Oke, kelompok 1 boleh dipresentasikan apa yang menjadi jawaban. Saya ya, kelompok 1. Ya, nah, Bu. Mengapa manusia disebut unik? Karena memiliki hal yang menjadi khas dibandingkan orang lain. Kemudian Ya, hal yang paling mencirikan seorang disebut unik itu tadi, misalkan saya matanya minimalis, kemudian ada yang tembem, ada yang keriting, ya. kemudian sikap dan tindakan apa saja yang harus saya lakukan dalam rangka mengembangkan diri. Tadi kami diskusi, bilang pertama harus menerima diri, mensyukuri diri apa adanya. Begitu, Bu. Yang pertama. Bagus, bagus untuk kelompok 1. Kelompok 2, Nak? Boleh dipresentasikan untuk kelompok 2? Baik, Bu. Untuk kelompok 2, Bu. Yang pertama, mengapa manusia disebut unik? Hampir sama jawaban dengan kelompok 1 tadi, Bu, bahwa manusia itu unik karena punya karakteristiknya masing-masing yang menjadi identitas dirinya. Lalu kemudian yang paling mencirikan seseorang disebut unik, pertama itu pasti fisiknya, Bu. Itu yang menjadi pembeda, yang menjadi keunikan dirinya dengan orang lain. Lalu sifat atau karakter, nah, juga kemampuan, Bu, atau bakat. Lalu sikap dan tindakan apa saja yang harus saya lakukan dalam rangka mengembangkan diri. Saya atau kami akan berusaha mengembangkan apa yang ada di dalam diri kami dengan selalu misalnya rajin berlatih, lalu kemudian berusaha belajar lewat referensi, lewat buku-buku yang bermutu untuk mengembangkan diri. Itu, Bu. Iya, bagus. Jawaban kelompok 2 juga bagus ya. Baik. Sekarang bagaimana pesan kitab suci dan ajaran gereja tentang makna manusia sebagai citra Allah yang unik? Bisa di sini sudah Ibu share Kejadian 1 ayat 26 sampai 31. Sudah ada di grup ya, Nak ya. Tolong dibaca ya, Nak ya. Baik, Bu. Baik, di sini kita langsung mengambil kesimpulan dari pesan kitab suci, yaitu manusia disebut sebagai citra Allah. Citra artinya gambaran. Ada kemiripan manusia dengan Allah. Namun, kita perlu memahami dengan tepat dalam hal apa manusia mirip dengan Allah, sehingga manusia dapat disebut sebagai citra Allah atau gambaran Allah. Pesan dari firman Allah ini terkait dengan diri yang unik, bahwa dari pesan kitab suci ini kita mengambil kesimpulan bahwa yang pertama itu kita diciptakan Allah sesuai dengan gambar dan rupa Allah. Artinya, apapun keadaan kita, Allah itu melihat baik adanya. Jadi, keunikan kita yang pertama bahwa kita adalah gambaran Allah. Itu pesan kitab suci yang pertama. Dan yang kedua, keunikan yang kedua menurut firman Allah, yaitu kita diberi kuasa untuk memelihara dan menjaga ciptaan Tuhan. Yang ketiga, manusia baik perempuan maupun laki-laki diciptakan menurut gambar dan rupa Allah.
Yang keempat, manusia dipanggil untuk mampu memancarkan pribadi Allah yang penuh kasih kepada manusia dan segenap ciptaannya dalam pikiran, perkataan, dan perbuatan dalam kehidupan sehari-hari. Itu merupakan pesan dari firman Allah yang terkait dalam kitab suci Kejadian 1 ayat 26 sampai 31. Baik, sekarang yang menjadi refleksi kita, buatlah refleksi dengan cara ditulis di buku tugas. Yang pertama itu kita membaca Mazmur 139. Yang kedua, tulislah di buku kamu jawaban dari pertanyaan refleksi berikut ini. Yang pertama, Allah digambarkan seperti apa dalam Mazmur itu? Dan yang kedua, apa yang kamu syukuri atas ciptaan Tuhan pada dirimu sendiri? Baik, itu yang menjadi refleksi kita anak-anak sekalian. Baik, sampai di sini ada pertanyaan, Nak? Jelas, Bu. Jelas, Bu. Ada, Bu. Jelas, Sudah Bu. jelas. Sudah cukup jelas, Bu. Baik, kalau tidak ada pertanyaan, maka kita akhiri dengan doa penutup yang dibawakan oleh Eni Roni. Baik, Bu. Terima kasih, Bu. Teman-teman dan Ibu Guru, mari kita bersatu dalam doa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Tritunggal Maha Kudus, terima kasih buat kebaikan-Mu yang masih Kau curahkan dalam diri kami hingga pada saat ini. Kami telah belajar bersama tentang pribadi unik, mampukan kami untuk saling memahami, mencintai, dan menghargai sesama kami seperti apa yang Kau ajarkan kepada kami. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Baik, terima kasih kepada anak kami Eni Roni. Baik, materi kita sampai di sini anak, sampai ketemu kita di minggu depan. Selamat siang. Selamat Dadah, Bu. siang, Bu. Bu. Ya, Bu. Bye-bye. Iya, luar biasa Berlina. Selanjutnya silakan ditanggapi atau dikomentari penampilan dari Bu Erlina tadi. Persilakan. Ya, tanggapan dari saya sudah sangat baik, Bu ya, Bu Elina, atas everything-nya. Beberapa catatan baik ya. Jadi kalau dari PowerPoint-nya tadi sudah menampilkan secara runut kegiatan pembelajaran kita ya. Sudah runut juga, kemudian saya senang dengan suara Ibu ya. Senang dengan suara Ibu, lantang, jelas. Sepertinya kalau saya jadi muridnya pasti juga akan banyak masuk ya, mendengarkan dengan baik. Kemudian juga saya soroti juga ada kontekstual ya. Saya lihat Ibu ini sangat kontekstual. Tadi memberi contoh dari anggota kelas. Ada Ibu Leni yang tembem, saya yang sipit, dan juga yang lain. Itu kontekstual. Saya rasa anak akan jadi lebih mengena ya tentang keunikan yang ada di sekitar mereka. Saya rasa itu saja. Selamat untuk Ibu Erlina. Terima kasih Pak Ferdiro. Iya, terima kasih atas masukan dari Pak Ferdiro. Oke, cukup selesai.